Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini sampailah kita pada hadis yang ke-20 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini masih berkaitan dengan topik at-taubah ya, tentang tobat. Jadi di sini di hadis ke-20 kita akan menyimak sebuah kisah ya, kisah yang sebetulnya sangat masyhur ya, tetapi sangat banyak ibrah yang bisa kita petik di dalamnya. Wa an Abi Sa'id ya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu au anhuma. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri atau biasa dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu atau anhuma. Kenapa kita sebut anhuma? Karena ayahnya itu juga seorang sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri ini ayah beliau ini Malik bin Sinan itu, atau Sa'ad bin Malik bin Sinan ya, ayahnya Malik bin Sinan itu seorang sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Biasanya kalau sahabat, ayahnya sahabat, kita sebutnya radhiyallahu anhuma ya. Kalau ayahnya bukan sahabat, kita sebutnya radhiyallahu anhu. Seperti Umar ibn al-Khattab, kita sebutnya radhiyallahu anhu. Tapi putranya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, kita sebutnya radhiyallahu anhuma. Nah, sama juga dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini, karena ayahnya adalah juga sahabat, maka bisa juga kita sebut radhiyallahu anhuma. Ini salah satu sahabat yang faqih ya, dan juga banyak meriwayatkan hadis ya, dan dia menyebutkan 1170-an hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini. Jadi cukup banyak ya. Nah, riwayat ini beliau sampaikan an Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabiullah. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, beliau berkata, bahwa kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, bahwa dahulu di masa lampau, tidak disebutkan ini persisnya ini di umat yang mana, tapi dahulu pernah ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Banyak. Ini bukan nyamuk, ini orang. 99 orang yang dibunuh. Ya, tetapi secara fitrah manusia itu masih punya kecenderungan atau keinginan untuk bertaubat. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, lalu dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahib, lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahib. Seorang rahib ya. Rahib ini orang yang dikenal punya ibadah yang banyak ya. Di amalan-amalan ibadahnya banyak ya. Ditunjukkanlah kepada si pembantai ini bahwa ada seorang rahib ya. Fa'atahu, lalu dia pun mendatangi rahib itu. Faqal, lalu dia bercerita, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah, bahwa dia itu pernah atau dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah dia masih bisa bertaubat? Nah, itu yang dia tanyakan kepada rahib itu. Apa jawaban sang rahib? Ya. Jadi rahibnya berkata apa? Faqala la, sudah tidak bisa lagi. Ini yang dikatakan oleh rahib.
Ini sayangnya ini rahib banyak ibadahnya tapi ilmunya minim. Ya, ini juga menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Mestinya kalau tidak tahu, ya jangan memaksakan diri menjawab sesuatu. Nah dia ini sebetulnya memang ibadahnya banyak, tapi tidak begitu paham. Akhirnya ketika ditanya, masih bisakah dia bertaubat? Orang tadi itu bertaubat, rahibnya menjawab tidak bisa lagi. Akhirnya yang tadinya hanya membunuh 99 genap jadi 100. Sulit jawabannya nggak enak juga ya. Akhirnya apa? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Jadi si pembunuh tadi ya juga membunuh rahib itu sehingga genap 100. Kemudian setelah itu ternyata yang bersangkutan ini masih punya harapan, keinginan untuk bertaubat. Dia kemudian bertanya lagi, summa sa'ala an a'lami ahlil ardh. Dia bertanya lagi, siapakah orang alim yang ada? Yang paling alim yang ada. Fadulla ala rajulin alim. Ya, lalu ditunjukkanlah kepadanya ada orang alim yang lain. Lalu singkat cerita dia datang menemui orang alim tersebut. Faqal, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Bahwa dia telah membunuh 100 nyawa, 100 jiwa sudah dia bunuh. Fahal lahu min taubah. Apakah dia masih bisa bertaubat? Apakah dia masih bisa bertaubat? Ya. Faqal, lalu rajul alim tadi, seorang yang berilmu itu kemudian berkata, na'am, ya masih bisa. Dan inilah jawaban yang hak, ya. Inilah jawaban yang benar, bahwa seseorang itu masih bisa bertaubat. Batas taubat itu kan cuma 2 yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis yang lalu. Yang pertama, malam yughargir, selama seseorang itu belum sekarat dosa apapun. Yang kedua, selama belum malam tatlu asyamsu min maghribih, selama matahari itu belum terbit dari tempat terbenamnya. Jadi batasnya kiamat sugra dan kiamat kubra. Selama belum sampai itu, maka pintu taubat selalu terbuka. Dan itulah ilmu yang benar, ya. Maka ketika rajul alim tadi berkata na'am, dia memberikan jawaban yang benar, ya. Bahwa iya masih terbuka. Bahkan sang alim tadi mengatakan wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapakah yang bisa menghalangi seseorang dari taubat? Tidak ada. Tidak ada penghalang. Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada penghalang seseorang ketika dia ingin kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian sang alim tadi memberikan saran, ya, kepada orang yang hendak bertaubat ini. Intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Berangkatlah engkau ke suatu negeri, ya, yang di sana itu ada orang yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jadi si orang yang hendak bertaubat ini tadi juga diajak untuk berhijrah, berpindah dari lingkungan dia sebelumnya, ya, meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke tempat yang baru, yang di sana dia bisa berhimpun dengan orang-orang yang juga taat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini juga menjadi ibrah bagi kita agar taubat kita itu sempurna, ya. Tinggalkan lingkungan yang bisa berpotensi menghantarkan kita kembali kepada masa-masa jahiliyah. Kalau kita punya misalnya pergaulan yang dulu mengajak kita misalnya miras misalnya, atau hubungan seks bebas misalnya, atau korupsi atau apa saja, perbuatan maksiat yang dahulu kita kerjakan, maka tinggalkan, ya, lingkungan itu. Karena sedikit banyak lingkungan itu punya pengaruh, ya, kepada seseorang. Ya, carilah lingkungan atau komunitas yang bisa membantu kita benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala, berhimpun bersama orang-orang saleh. Ya.
Ya, berhimpun bersama orang soleh itu kan diantara fadilahnya, kendati amal kita tidak sama dengan mereka, tapi juga membawa kebaikan bagi kita. Ya, Allah akan himpun kita di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang kita cintai, meski amal kita jauh dengan mereka. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan dunia ini kita juga terkondisikan untuk beramal soleh. Ya. Kalau dekat dengan orang soleh, kita juga sungkan juga bermaksiat. Ya. Tapi kalau dekat dengan orang yang gemar bermaksiat, bisa jadi kita tidak mau bermaksiat, tapi karena tekanan sosialnya, akhirnya juga terbawa lagi, ya, melakukan kemaksiatan. Semua minum, masa kita nggak minum? Ya. Semua pakai narkoba, masa kita nggak pakai? Ya. Semua korupsi, sudah jadi budaya Pak, korupsi di sini, suap menyuap jadi budaya. Mau naik jabatan, mau mempertahankan jabatan harus begitu. Akhirnya seseorang pun juga bisa terbawa dengan situasi itu. Minimal, ya ini minimal. Kalaupun dia tidak melakukan, yang juga berbahaya itu adalah minimal seseorang itu akan mentoleransi dosa. Kemungkaran itu kemudian dianggap biasa. Nah, ini bahaya. Ya, nanti di hadis tentang kemungkaran itu kan ada tingkatan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubah itu, cegah itu dengan apa? Dengan tangan. Tangan ini maksudnya dengan bisultani, dengan kekuasaan atau dengan kewenangan yang dimiliki. Kalau tidak sanggup, ya famal lam yastati fabi lisanih. Kalau tidak sanggup, turun tingkatan berikutnya dengan lisan, dengan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngomong. Ya. Kalau sekarang ribut di medsos, gitu ya. Maksudnya ribut dalam arti positif. Ya. Kalau tidak sanggup juga, famal lam yastati fabi qalbih. Paling rendah tingkatannya, kalau nggak sanggup yang kedua itu, turun lagi dengan hatinya. Apa ini maksud dengan fabi qalbihi di situ? Yakni adamur ridha bil munkar. Dia tidak ridho dengan kemungkaran itu. Tapi hati-hati ya. Kalau kita sampai pada level ini, meskipun kita tidak ridho, ini masih boleh. Ini level paling rendah. Yang oleh Nabi SAW disebutkan, wadzalika adhaful iman. Itu adalah kondisi selemah-lemahnya iman. Coba renungkan betul itu. Wadzalika adhaful iman. Itu kondisi selemah-lemahnya iman. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita turun lagi lebih dari itu. Sudah tidak menggunakan kewenangannya, sudah tidak berdakwah, tidak juga membenci kemungkaran itu. Ini lebih parah. Sudah sampai pada tingkatan di bawahnya adhaful iman. Dan itu bisa saja terjadi kalau orang itu sudah sangat sering menyaksikan kemungkaran. Dalam apa itu ya? Ada namanya efek toleransi itu dalam psikologi itu. Efek toleransi. Toleransi bukan toleransi beragama ya. Maksudnya gini. Kalau kita itu sudah terbiasa, akhirnya kita mentolerir perkara itu. Contoh begini. Misalnya ada perawat baru lulus. Nah, mahasiswi baru lulus sekolah perawat ya, atau kebidanan lah ya, kebidanan. Ketika lulus masuk kerja di rumah sakit. Pekan-pekan pertama dia bekerja ditempatkan di bangsal bersalin, tempat orang-orang mau melahirkan. Biasanya orang mau melahirkan itu kan kesakitan ya, ibu-ibu itu. Mengaduh kesakitan dan sebagainya. Itu anak-anak baru ini itu sigap. Gitu dengar ibu-ibu kesakitan, sigap dia datang. Aduh Bu, apa yang bisa dibantu Bu? Yang sabar Bu, ya, dan sebagainya. Jadi dia sigap segera datang. Bandingkan dengan perawat-perawat senior yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ, yang dia melihat fenomena orang mau melahirkan itu entah sudah berapa ribu. Ya paling komentarnya apa? Biasa Bu, kayak begitu. Sebentar lagi juga keluar itu. Ya. Jadi kepekaan dia terhadap rasa sakit orang itu kemudian menurun, berkurang. Dia tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia segera sikapi, dia segera bereaksi, membantu dan sebagainya. Dia anggap itu sebagai fenomena yang biasa. Nah hati-hati,
Kalau suatu fenomena dianggap biasa, termasuk kemungkaran, akhirnya dalam hati itu tidak muncul kepekaan itu tadi. Tidak muncul lagi rasa benci, tidak muncul lagi rasa tidak nyaman, tidak suka. Awal-awal tetangga mabuk misalnya dia santai, dia marah gitu, dia tidak nyaman lah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya kemudian biasa itu tetangga mabuk lagi. Ya, hati-hati kalau sudah biasa begini, cek dulu dalam diri kita masih tidak nyaman, tidak suka, masih adakah rasa tidak ridho terhadap perkara itu. Kalau kita sudah anggap tidak biasa, hati-hati. Berarti kita sudah sampai melewati batas paling rendah tadi. Wadzalika adhaful iman. Nah, itulah ya diantara bahaya ketika kita tetap berada di satu lingkungan yang di sana itu maksiat itu gemar dikerjakan, kemungkaran biasa dilakukan. Akhirnya kita turun sampai level bahkan di bawahnya adhaful iman. Nah, maka kemudian sarannya rajul alim tadi, pergilah ke tempat yang lain. Ada lingkungan yang baru yang di sana ada orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Taala, beribadahlah ya bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Nah, kemudian janganlah engkau kembali ke tempat ya ke negerimu, ya tempatmu sebelum, lingkungan sebelummu, karena itu adalah negeri yang buruk, ardusu. Ya, itu negeri buruk, keburukan. Nah, dari sini kita juga mengambil ibrah bahwa suatu negeri itu baik atau buruk itu ditentukan oleh penghuninya, orang-orangnya. Ya, jadi bukan buruk itu misalnya karena cuacanya atau karena di sini hawanya dingin atau hawanya panas, kering, tandus. Bukan itu. Baik buruknya suatu negeri itu ditentukan oleh apa? Penduduknya. Ya, apakah mereka itu taat kepada Allah Ta'ala atau tidak. Nah, makanya diantara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari rumah, al-jaru qoblad dar, tetangga dulu sebelum rumah. Jadi kalau mau cari rumah, lihat dulu tetangga, lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, baru kemudian menempati rumah itu, baru mencari rumah itu. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik dah. Pertimbangan tetangga itu nomor sekian, nomor satu itu apa? Ya selain harga ya, nomor satu biasanya selain harga itu apa? Strategis apa tidak? Ya. Padahal sebetulnya yang nomor satu itu al-jar dahulu. Lihat dulu tetangga. Orang-orang di situ orang soleh. Ya. Nah, itu penting, ikhwafillah. Ya. Karena tadi lingkungan itu juga berkontribusi pada diri kita. Apakah kita menjadi orang yang soleh atau tidak, sedikit banyak lingkungan itu juga berpengaruh. Ya. Nah, singkat cerita, fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Nah, orang ini kemudian berangkat meninggalkan negerinya menuju ke tempat yang baru. Ternyata sampai di tengah perjalanan atahul maut, kematian datang padanya. Dia didatangi oleh al-maut, mati, cabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Belum lagi sampai di tempat yang hendak dia tuju, tengah jalan, di pertengahan. Nah, karena telah meninggal, datang malaikat mau mengambil, mau membawa ya rohnya. Ternyata malaikat yang datang itu dua macam. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Bahkan dalam riwayat ini diceritakan, fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Sampai bertengkar malaikat rahmat dengan malaikat azab. Masing-masing mau membawa. Oh, ini punya saya, ini punya kami ini. Ada yang mengatakan tidak, yang satu mengatakan tidak. Ya. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmah berkata, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala. Dia datang. Tadi berangkat dalam keadaan bertaubat. Ya. Hendak kembali ya, dengan hatinya. Ya, dia ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Sementara waqalat malaikatul azab, malaikat azab berkata apa? Innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum beramal kebaikan satupun, belum ada amalnya. Ya. Belum ada kebaikan yang dia kerjakan.
ringkasnya dua kelompok malaikat ini, bukan dua sosok ya, dua kelompok, karena malaika itu jamak. Jadi malaikat yang datang itu bukan satu. Malaikah itu jamak dari kata malak. Jadi serombongan malaikat rahmat dan serombongan malaikat azab. Berebut ini sosok itu. Nah, lalu deadlock lah kalau bahasa sekarang ya. Tidak tercapai hasilnya tidak tercapai karena dua kelompok ini ngotot. Fatahum malakun fi surati adamin. Lalu datang ini maksudnya Allah yang utus. Datang lagi malaikat lain tapi dalam wujud manusia. Yang dua kelompok malaikat ini tidak tahu kalau itu juga malaikat. Ya, dalam sosok manusia. Surati adami. Lewat situ. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Lalu mereka dua kelompok malaikat itu menjadikan si C ini satu orang tadi, ya, malaikat tapi berwujud manusia, satu orang. Dijadikan sebagai hakim. Artinya yang memutuskan yang mana ini antara azab atau rahmat. Faqal, lalu malaikat yang satu itu berkata, qisu ma bainal ardaini. Ukurlah jarak dua tempat itu, lingkungan sebelumnya dengan lingkungan yang akan dia tuju. Fa ila ayyatihi makana adna fa huwa lahu. Mana yang lebih dekat maka ke situ dia. Jadi kalau dia lebih dekat dari tempat sebelumnya berarti malaikat azab yang bawa. Kalau dia lebih dekat dari tempat yang akan dia tuju, malaikat rahmat yang membawanya. Ternyata faqasu, mereka pun mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Mereka mendapati bahwa orang tadi ternyata sudah lebih dekat kepada negeri yang akan ditujunya. Sudah lebih dekat. Padahal tadi ceritanya kan baru tengah jalan lah. Ternyata setelah diukur lebih dekat ke tempat yang akan dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Ya, lalu dia pun dibawa oleh malaikat rahmah. Ini hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa fi riwayatin fis sahih, ini juga hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Diceritakan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisyibrin. Ya, dia lebih dekat ke tempat yang akan dituju itu, bedanya dengan yang dia tinggalkan itu bedanya hanya sejengkal, tipis, bedanya sejengkal saja. Ya. Jadi misalnya tempat yang akan dia tuju itu, ya, misalnya tempat yang telah dia tinggalkan 5 kilo. Nah, tempat yang akan dia tuju itu 5 kilo kurang sejengkal, jadi lebih dekat ke sana. Tidak banyak jaraknya, hanya sejengkal. Maka faju'ila min ahliha, dia kemudian dijadikan termasuk dekat dengan negeri itu, digolongkan ke negeri al-qaryatus shalihah. Mungkin kita bertanya begini, wah berarti dia ini selamatnya ini dalam tanda petik ini kebetulan ya, untung dia ya. Mungkin kita berandai, seandainya yang lebih banyak itu adalah, yang lebih dekat itu adalah jarak dengan negeri sebelumnya, berarti dia dibawa ke azab, gitu kan? Nah, ada riwayat lain yang menarik yang menceritakan tentang itu, bahwa ternyata kemungkinan itu tidak ada. Tidak ada kemungkinan orang ini lebih dekat ke negeri sebelumnya. Meskipun diceritakan ini di pertengahan. Kenapa? Fi riwayat fis sahih, ini riwayat yang sahih juga, riwayat Muslim ini. Fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an tuba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Jadi Allah itu mewahyukan kepada bumi itu yang dekat yang ke arah tempat sebelum dia itu agar menjauh. Sementara yang ada di sini mendekat. Gitu. Jadi dalam tanda petik ini Allah mengintervensi. Ya, mengintervensi pengadilan itu. Jadi ini sebetulnya orang ini sudah dipastikan dia itu akan ke sana gitu. Lebih dekatnya ke sana. Karena bahkan seandainya pun dia lebih dekat ke sini, yaitu Allah perintahkan negeri yang di sini ini menjauh. Nah, ini mendekat.
Ya ini termasuk perkara gaib ya. Kalau kita mungkin secara logis berpikir, wah mana mungkin yang begitu ya. Tapi kalau bicara perkara gaib, nah ini kan cerita tentang kisah umat terdahulu, tentang malaikat dan sebagainya. Ini perkara yang di luar jangkauan nalar kita ya. Apa saja bisa terjadi kalau Allah Ta'ala menghendaki ya. Nah, jadi bumi yang di sini diperintahkan menjauh. Jadi ini tambah jauh jaraknya, ini malah tambah dekat ya. Waqal, dan malaikat yang satu tadi itu berkata, kisu ma bainahuma, sekarang ukur. Nah, jadi setelah Allah perintahkan tanah itu bergeser, baru malaikatnya yang jadi hakim yang tadi, malaikat yang ketiga itu baru bilang, sekarang ukur. Ya jelas saja lebih dekat di sini, kan gitu kan? Ya. Itu diantara rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin faghufira lahu ya, mereka kemudian mendapati bahwa ternyata lebih dekat ke negeri yang akan dituju sejengkal saja selisihnya, sehingga yang bersangkutan pun diampuni ya. Ini juga menjadi ibrah bagi kita ikhwafillah rahmatullahi alaikum, bahwa yang namanya malaikat itu tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah sampaikan kepada mereka ya. Si malaikat itu juga tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah sampaikan pada mereka. Ya, jadi dua kelompok malaikat azab dan rahmat itu tidak tahu kalau sosok yang ketiga yang datang ini juga malaikat yang Allah utus. Ya, dan mereka juga itu tidak tahu kalau ada intervensi tanah itu agar menjauh atau mendekat. Fi riwayat, dalam riwayat yang lain juga dikatakan fana'a bisadrihi nahwah. Orang tadi yang bertaubat itu sebetulnya pas berada di tengah-tengah, lalu kemudian dia bersusah payah, dia sampai berjalan dengan dadanya, apa itu ya, gimana itu, jadi dia ceritanya kan sudah terkapar jatuh, lalu agar dia bisa lebih dekat ke negeri yang dia tuju, dia memaksakan dirinya, jadi dia bisa bangun lagi, dia dorong dengan dadanya. Bukan merayap juga, kalau merayap itu pakai tangan, dia nggak pakai tangan lagi, dia seret dadanya agar dia bisa maju sedikit. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu kisahnya ya. Itu kisah tentang orang yang dosanya luar biasa banyaknya ya. Saya tidak tahu di zaman sekarang ini separah-parahnya pembunuh apa ada yang mencapai rekor ini. Dulu ada yang ingat nggak kasus siapa itu pembunuh berantai itu, Rian itu, berapa itu sampai 100 nggak sampai. Jadi tidak main-main ini, tidak main-main ini dosanya. Tetapi ternyata dosa yang sebesar ini pun Allah Ta'ala berikan ampun. Maka menjadi ibrah bagi kita ya, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Masa lalu kita itu boleh jadi kelam, banyak maksiat yang kita kerjakan dahulu, banyak kewajiban yang kita lalaikan, tetapi selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita ini mau bertobat apa tidak ya. Bahkan sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah itu masih jauh lebih besar lagi daripada itu ya. Nah, itu beberapa ibrah ya ikhwafillah rahmatullahi alaikum yang bisa kita petik ya dari rangkaian kisah ini ya.